warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Muqadol, peserta PPG Unipas Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 2223990237, pelajaran Aqidah Akhlak pada Min 4 Merangin. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi akhlak terpuji pada kelas 6 Min 4 Merangin. Bisa kita mulai? Siap, bisa. Bisa dimulai? Siap, bisa. Terima kasih. Untuk memberi semangat kita pada hari ini, kita akan memberikan tepuk semangat untuk memulai pelajaran kita pada pagi ini. Nah, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Mulai. Satu. Jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua. Jadilah jembatan dua. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat. Jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam. Jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan. Jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Jadilah peperangan golek. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Karena semuanya sudah semangat, jadi kita mulai saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Satu orang. Kemudian, apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, semuanya sehat. Nah, pada pagi tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah menyalami orang tua kalian? Sudah? Apakah kalian setelah sampai di rumah sekolah menyalami guru-guru? Sudah? Sudah menyalami guru?
itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang berakhlak atau akhlak terpuji. Ya, jadi setiap pergi ke sekolah, sebelum pergi ke sekolah, kita harus selalu bersalaman kepada orang tua kita. Ya, itu menunjukkan suatu akhlak terpuji yang ada di dalam diri kita. Begitu juga sampai di rumah sekolah kita menyalami guru, ya, menyalami guru itu juga termasuk akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji itu bukan hanya ucapan, ya, bukan hanya ucapan, tetapi juga perilaku yang kita terapkan baik di rumah maupun di sekolah. Ya, salah satu contohnya tadi adalah sopan kepada orang tua dan juga sopan kepada guru. Nah, sebelum kita melanjut ke materi hari ini, Bapak akan menanyakan tentang pelajaran yang sudah saya pelajari pada minggu sebelumnya. Sekarang Bapak tanyakan kepada kalian semua, siapa yang masih ingat arti dari kodo dan kodar? Sekarang Bapak tanyakan siapa yang masih ingat arti kodo. Arti kodo, silakan tunjuk tangan. Evelyn, kita terapkan baik di rumah maupun di sekolah. Ya, salah satu contohnya tadi adalah sopan kepada orang tua dan juga sopan kepada guru. Nah, sebelum kita melanjut ke materi hari ini, Bapak akan menanyakan tentang pelajaran yang sudah saya pelajari pada minggu sebelumnya. Sekarang Bapak tanyakan kepada kalian semua, siapa yang masih ingat arti dari kodo dan kodar? Sekarang Bapak tanyakan siapa yang masih ingat arti kodo. Arti kodo, silakan tunjuk tangan. Evelyn, Nia, masih ingat? Kodo artinya masih belum tepat. Bikin lagi. Jadi kodo itu adalah ketetapan ketetapan Allah, jangan sampai lupa lagi. Dan kodar itu adalah apa yang terjadi pada hari ini. Nah, kenyataan yang terjadi pada hari ini itu kodar. Ya. Kalau kodo, seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu, bahwa kodo itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Misalnya rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, ya, dalam kehidupan di dunia ini. Berapa rezeki dari Nia Ramadhani, berapa rezeki dari Amora, berapa rezeki dari Evelyn, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kalau kodar, kenyataan yang terjadi pada hari ini. Apa contohnya? Kenyataan yang terjadi pada hari ini. Misalnya, Evelyn mendapat musibah, misalnya duka. Jadi itu masih bisa diobati agar bisa sembuh. Itulah sedikit Bapak sekarang mengingatkan pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi jangan sampai lupa lagi.
Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian apa itu akhlak terpuji. Siapa yang bisa menjawab? Akhlak terpuji, Rahmania bagus. Jadi akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ya. Di dalam akhlak terpuji itu sangat banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil. Dan kemudian kita harus bisa membiasakan diri dengan sifat optimis, qanaah dan tawakal. Nah, itu yang harus kita terapkan. Kita harus bisa membiasakan optimis, qanaah dan tawakal. Apa itu optimis? Apa itu optimis? Yaitu berpengharapan baik di setiap apa yang kita kerjakan. Optimis, ya. Apa optimis? Adalah selalu berpengharapan baik di setiap apa yang kita kerjakan. Nah, jadi sebagai contohnya misalnya kalian tekun belajar dan mematuhi segala peraturan sekolah, kemudian tugas-tugas dari guru kalian laksanakan. Jadi tujuannya adalah untuk mengharap kebaikan. Jadi kebaikannya seperti apa? Misalnya kalian berharap untuk mendapat juara. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita yakin akan apa hasil yang akan kita dapat. Itu optimis. Ya, optimis itu yakin. Dan dengan pengharapan yang baik. Nah, jadi optimis. Ya. Kemudian qanaah itu adalah orang yang merasa cukup dengan hasil yang sudah dicapai. Ya, itu qanaah, orang yang merasa cukup dengan hasil yang sudah dicapai dan menjauhkan diri dari sifat-sifat merasa kekurangan, merasa tidak cukup. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya kita sudah diberi harta yang banyak, kita sudah mempunyai motor, sudah mempunyai mobil yang bagus, kemudian sudah mempunyai rumah yang bagus, uang banyak, tetapi kita masih merasa kekurangan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan dia tetap memohon lagi kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau tidak bisa selama-lamanya, selama hidupnya, saya ingin memberikan makanan kepada umatku, kepada hewan-hewan, binatang-binatang selama 40 hari. Karena Allah tadi sudah mengatakan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia tidak akan sanggup memberikan makanan selama hidupnya. Setelah Bapak sampaikan tadi materinya, kita akan mengadakan tanya jawab. Mulai dari kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2, terakhir kelompok 3. Nah,
Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Terima kasih. Mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 menyebutkan arti dari pesimis. Silakan. Suaranya yang keras. Pesimis itu adalah orang yang mudah putus asa atau harapan. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Coba sebutkan arti dari putus asa. Dari putus asa. Yaitu putus harapan dalam menjalankan kehidupan. Nah, bagus. Kemudian kelompok 3. Siap kelompok 3? Kelompok 3. Coba sebutkan contoh dari sifat pesimis. Contoh dari sifat pesimis. Bisa? Atau Bapak pertanyaan kedua, dampak negatif, ya, dampak negatifnya dari sifat pesimis. Siapa yang bisa? Dampak negatifnya apa? Salah satunya saja. Orang yang tidak semangat di dalam kehidupan. Kemudian kelompok 1 silakan membuat pertanyaan. Kelompok 2 juga membuat pertanyaan. 1 pertanyaan. Kelompok 3 juga membuat pertanyaan mengenai apa yang sudah kita sampaikan tadi. 1 pertanyaan, nanti kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2, kemudian kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Berarti kelompok 1 2 kali menjawab. Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk bebas pertanyaan. Pertanyaan mengenai akhlak terpuji tadi. Ya, boleh mengenai masalah ciri-ciri putus asa, kemudian pengertian dari pesimis. Boleh 1 pertanyaan saja. Kelompok 3 silakan dibuat pertanyaannya. Sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Anda membuat 1 pertanyaan. 1 pertanyaan. Kelompok 1 siap? Kelompok 1, jadi Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 2. Kelompok 2 saja dulu yang menjawab. Kelompok 1 silakan dibacakan pertanyaannya. Kelompok
tua siap-siap untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Sebutkan ciri-ciri sifat pesimis. Silakan dijawab. Kelompok 1, kelompok 2, ciri-ciri dari sifat pesimis. Suaranya yang kuat biar kedengaran. Silakan disebutkan. Kita menjalankan apa yang diinginkan karena berpikir bahwa artinya tetap gagal. Terima kasih. Itulah salah satu contoh dari sifat pesimis ya. Kemudian kelompok 3 sudah siap? Siap. Kelompok 2 Siap. silakan bertanya kepada kelompok 1. Suaranya yang kuat biar kelompok 1 bisa mendengar. Habis ini kelompok 3 silakan bersiap-siap. Pesimis adalah orang yang Ulangi ya, kepenaan orang yang merasa cukup dengan hasil yang sudah dicapai dan menjauhkan diri dari sifat-sifat merasa kekurangan, merasa tidak cukup. Salah satu contohnya adalah misalnya kita sudah diberi harta yang banyak, kita sudah mempunyai motor, sudah mempunyai mobil yang bagus, kemudian sudah mempunyai rumah yang bagus, uang banyak, tetapi kita masih merasa kekurangan. Itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan ya. Jadi kita tidak boleh merasa tidak cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan, karena itu adalah rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kemudian tawakal. Tawakal artinya berserah diri. Apa maksud berserah diri? Kita menyerahkan segala usaha kita dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha keras, tetapi hasilnya hanya Allah yang bisa menentukan. Itu tawakal, berserah diri kepada Allah. Kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu pengertian dari pesimis. Pengertian dari pesimis itu kebalikan dari optimis. Jadi pesimis itu orang yang mudah putus harapan. Orang yang mudah putus harapan. Bagaimana contohnya orang yang mudah putus harapan? Yaitu misalnya Rahmania sudah belajar setiap hari, setiap malam belajar terus, tetapi dia belum mendapatkan juara, ya. Karena belum mendapatkan juara tersebut, maka Rahmania tidak mau belajar lagi, malas belajar lagi, ya. Itu yang dikatakan pesimis, ya. Itu dikatakan pesimis, mudah putus harapan. Misalnya lagi, kalian berusaha menjualan, misalnya jualan keripik singkong misalnya, tetapi karena hari pertama misalnya kalian jualan
cuma 1 atau 2 bungkus yang laku. Nah, karena lakunya sedikit, esok harinya lagi kalian sudah tidak mau lagi jualan. Nah, itu salah satu contoh dari pesimis, tidak percaya dengan apa yang kita kerjakan, hasil yang kita kerjakan. Itu pesimis ya. Kita tidak percaya dengan hasil yang sudah kita kerjakan. Ingat, itu contoh dari pesimis. Pesimis itu sendiri tadi adalah orang yang mudah putus asa atau putus harapan. Kemudian putus asa adalah putusnya harapan dalam menjalankan kehidupan. Itu putus asa. Putus asa itu sama dengan harapan. Jadi putus asa itu adalah putusnya harapan di dalam kehidupan. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah misalnya kita tidak mau lagi berusaha, ya, kita hanya murung di rumah dan tidak mau lagi berusaha. Itu yang dinamakan putus harapan, ya. Jadi perasaan kita sudah dihantui bahwa kita tidak punya lagi harapan untuk di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kemudian apa ciri-cirinya dari pesimis ini? Tidak menjawabkan apa yang diinginkan karena berpikir bahwa akhirnya tetap gagal. Itu ciri-ciri orang yang pesimis, ya. Misalnya kita ingin mengerjakan sesuatu, tetapi kita berpikir setelah kita mengerjakan nanti kita juga akan gagal. Ya, misalnya kita Evelyn ingin membuat keripik singkong. Nah, tetapi hanya sebatas pikiran, tidak sampai membuat keripiknya karena Evelyn tidak percaya akan hasil yang didapatkan dari membuat keripik tersebut. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri berikutnya, orang tersebut berpikir bahwa resiko lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Itu ciri-ciri dari pesimis. Kita terapkan baik di rumah maupun di sekolah. Ya, salah satu contohnya tadi adalah sopan kepada orang tua dan juga sopan kepada guru. Nah, sebelum kita melanjut ke materi hari ini, Bapak akan menanyakan tentang pelajaran yang sudah kalian pelajari pada minggu sebelumnya. Sekarang Bapak tanyakan kepada kalian semua, siapa yang masih ingat arti dari kodo dan kodar? Sekarang Bapak tanyakan siapa yang masih ingat arti kodo. Arti kodo, silakan tunjuk tangan. Evelyn, Nia, masih ingat? Hah? Kodo artinya masih belum tepat. Bikin lagi. Jadi kodo itu adalah ketetapan ketetapan Allah, jangan sampai lupa lagi. Dan kodar itu adalah apa yang terjadi pada hari ini. Nah, kenyataan yang terjadi pada hari ini itu kodar. Ya. Kalau kodo, seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu, bahwa kodo itu tidak bisa
rubah. Tidak bisa dirubah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Misalnya rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah ya dalam kehidupan di dunia ini. Berapa rezeki dari Nia Ramadhani, berapa rezeki dari Amora, berapa rezeki dari Evelyn, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kotak kenyataan yang terjadi pada hari ini, apa contohnya kenyataan yang terjadi pada hari ini? Misalnya Evelyn nomor 2, pengertian dari putus asa? Jelas. Nomor 3. Putus asa adalah Nomor 3. berapa? Sudah namanya. Nomor 3. Apa hikmah yang dapat diambil? Apa hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman? Silakan bertanya kepada kelompok 1. Suaranya yang kuat, biar kelompok 1 bisa mendengar. Habis ini kelompok 3 silakan bersiap-siap. Ulangi. Karena tadi yang kelompok 1, yang kelompok 3 belum siap. Sekarang kelompok 3 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap. Silakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Pengertian pesimis, silakan kelompok 3. Pesimis adalah orang yang mudah putus asa. Betul? Orang yang mudah putus asa. Terima kasih. Kemudian kelompok 3 silakan membuat pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 1. Silakan membuat pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 1. Silakan ya. Aya, Evelyn. Sudah mengadakan latihan tertulis dan alhamdulillah semuanya betul, tetapi kalian sudah bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan untuk materi ini. Sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan kepada kalian tugas, yaitu berupa menghafal satu buah ayat pendek, yaitu surat Ad-Duha. Harus hafal. Minggu berikutnya, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Akhirnya Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.